前が獅子王誠か。獅子王！ Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan melanjutkan sequel dari film Rurouni Kenshin, dan sekarang kita masuk ke Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Memasuki film, Kapten Saito dan pasukannya sedang melakukan pengepungan terhadap kelompok pemberontak. Tanpa diduga, musuh berbalik membantai habis aparat kepolisian satu persatu. Tersisa Saito yang berhadapan langsung dengan pimpinan pemberontak bernama Makoto Shishio. Terungkap, Makoto dulunya seorang polisi yang berasal dari pemerintahan Shogun. Pemberontakan yang dia lakukan karena tidak sejalan dengan era baru dan berambisi untuk membawa Jepang kembali ke zaman dulu. Setelah Saito menghabisi sebagian anak buahnya, Makoto kemudian pergi. Shin berpindah ke Tokyo. Kenshin ditemani Kaoru dan dua sahabatnya yaitu Yahiko dan Yasuke tampak santuy menikmati opera yang menceritakan kisah hidupnya sebagai legenda Batosai. Dojo milik Kaoru kini jauh lebih hidup karena memiliki beberapa murid yang giat untuk berlatih katana. Namun sepertinya murid di dojo ini sedikit kecewa karena Kenshin yang mengaku hanya sebagai tamu di dojo ini tidak mau mengajari mereka jurus pedang. Tak lama kemudian, dua orang utusan dari Kementerian Dalam Negeri mengundang Kenshin untuk menemui menteri mereka. Menteri Okubo yang sudah mengenal Kenshin sejak lama meminta bantuannya untuk menghadapi Makoto yang merencanakan pemberontakan di kota Kyoto. 10 tahun silam, Makoto dijuluki pembantai seperti halnya Kenshin. Watak jahat dan ambisi kekuasaan membuat Makoto membunuh banyak orang tanpa pandang bulu. Setelah pasukan berhasil melumpuhkannya, Makoto kemudian dibakar. Namun tak diduga, Makoto bangkit kembali dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Sejak saat itu, dia merekrut tentara bayaran yang haus darah untuk menggulingkan kembali pemerintahan era baru. Okubo memberikan waktu 1 minggu kepada Kenshin untuk mempertimbangkan permintaannya menumpas Makoto dan komplotannya. Neng Kaoru dan yang lainnya tampaknya tidak setuju dengan penawaran Mendagri itu. Tepat 1 minggu kemudian, Okubo yang sedang dalam perjalanan dibunuh oleh Sojiro, anak buah Makoto. Kenshin yang bermaksud akan menemui Okubo, dia terkejut saat melihatnya telah tewas. Yang lebih mengejutkannya lagi, kepala polisi menunjukkan puluhan jenazah dari anak buahnya yang tewas dibantai oleh Makoto. Saito yang berada di sana mengatakan ini adalah pernyataan perang. Kenshin berpamitan kepada Kaoru untuk pergi menuju Kyoto menghentikan Makoto.
Meskipun dia khawatir Kenshin akan kembali ke jati dirinya yang lama, menjadi Batosai sang pembantai. Kembali ke dojo, Yasuke kukulutus karena Kenshin tidak mengajaknya ikut serta dalam misi ini. Saat dia keluar, seorang pendekar tak dikenal mencari keberadaan Batosai. Meskipun dalam kondisi kesal, Yasuke tidak mau memberitahunya, namun mengajaknya bertarung. Tak diduga, pendekar ini bukan orang sembarangan. Yasuke yang sudah terluka parah hampir saja dihabisi. Namun beruntung Megumi menghentikannya. Saat Kenshin sedang beristirahat di tengah perjalanannya, tiba-tiba seseorang mencuri pedang miliknya. Ketika Kenshin mencegatnya, ternyata dia adalah seorang wanita bernama Misao. Setelah Kenshin berhasil merebut kembali pedangnya, Misao menyerangnya dengan membabi buta. Dia beralasan membutuhkan pedang itu untuk dijual sebagai bekal perjalanannya. Tiba-tiba, seorang bocah meminta bantuan mereka karena kakaknya yang seorang polisi sedang menyamar dan terluka parah akibat ulah Makoto. Sebelum tewas, polisi ini meminta Kenshin menjaga adiknya dan nasib seluruh orang di desanya. Singkat cerita, setelah sampai di desa, bocah itu terkejut saat melihat kedua orang tuanya tewas digantung. Puluhan anak buah Makoto yang membakar desa ini muncul mengepung Kenshin. Dan selanjutnya, ini yang terjadi. Dengan pedang terbalik miliknya, Kenshin berhasil melumpuhkan seluruh anak buah Makoto tanpa membunuhnya. Tak lama kemudian, Sojiro datang mengantar Kenshin menemui bosnya. Setelah mereka bertemu, Makoto dengan sombongnya menugaskan Sojiro melawan Kenshin menggunakan pedang miliknya. Jual beli serangan terjadi antara kedua pendekar samurai ini. Di luar dugaan, Sojiro ini bukan orang sembarangan. Dia mampu meladeni kepiawaian Kenshin. Pertarungan berakhir setelah Sojiro berhasil mematahkan samurai milik Kenshin. Kembali ke desa, Kenshin menghentikan si bocah yang berniat membunuh anak buah Makoto. Terungkap, pedang katana yang dimiliki oleh Makoto dijuluki sebagai Kotetsu Nagasone. Selain memiliki pedang terbaik, Makoto memiliki senapan mesin dan 10 pendekar pedang yang akan melengkapi pasukan tempurnya untuk berperang. Kembali ke dojo, meskipun dalam kondisi terluka, Yasuke memutuskan untuk pergi menyusul Kenshin. Megumi memberikannya bekal obat mujarab untuk mengobati lukanya. Di sisi lain, Kaoru nampaknya begitu khawatir kepada Kenshin dan berniat melakukan hal yang sama menyusul kekasihnya itu. Sesampainya di Kyoto, Kenshin kembali dicegat oleh Misao untuk mengajaknya beristirahat di sebuah penginapan milik kerabatnya. Pemilik penginapan yang bernama Okina ternyata seorang ninja pengintai yang disebut Onin Wabanshu sejak era pemerintahan Shogun. Dan faktanya, Misao salah satu ninja pengintai yang bermarkas di penginapan ini. Salah satu pengintai yang ditugaskan di istana Edo dan kini sedang memburunya adalah Aoshi Chimori. Saat itu, kelompok ninja pengintai dibantai oleh pasukan Shogun.
Aoshi berusaha menyelamatkan mereka semua hingga amarahnya beralih kepada Batosa yang dianggap sebagai pendekar terhebat saat itu. Ambisinya tidak pernah usai untuk membunuh Kenshin sebagai bentuk pembuktian ninja pengintai adalah yang terkuat. Dan kini kelompok ninja pengintai ini menawarkan bantuan kepada Kenshin untuk membantunya dalam misi menghabisi Makoto. Kenshin menyambut baik penawaran mereka. Yang dia butuhkan sekarang adalah mencari pembuat pedang miliknya yang bernama Saku Arai. Kenshin selanjutnya menemui Kapten Saito dan perwira polisi lainnya untuk memetakan wilayah yang dikuasai Makoto. Di saat yang sama, Makoto mendapatkan informasi dari Cho bahwa si empu pandai besi yang dicari oleh Kenshin sudah meninggal. Kenshin menemukan batu nisan Saku Arai, orang yang telah memberinya pedang terbalik itu. Kemudian Kenshin menemui anaknya Saku yang bernama Seiku Arai untuk memintanya membuatkan pedang seperti yang pernah ayahnya lakukan. Seiku menolak karena setelah era baru bergulir dia tidak membuat pedang lagi. Kenshin harus gigit jari dan pergi dari lokasi itu. Seiku terkejut setelah Cho menculik anaknya dan mengancamnya untuk memberikan pedang terakhir peninggalan ayahnya. Mereka meminta bantuan Kenshin untuk menyelamatkan bayi mereka. Pertarungan pun kembali terjadi. Di saat yang sama, Kaoru dan Yahiko yang pergi menyusul berusaha mencari keberadaan Kenshin. Dalam pertarungan ini, Kenshin yang tidak dilengkapi senjata utuh mengalami kesulitan untuk melumpuhkan Cho. Meskipun hanya menggunakan sarung pedang, Kenshin bertekad untuk mempertahankan kedamaian di negeri ini. Mendengar ungkapan Kenshin, Seiku segera berlari untuk mengambil pedang terakhir peninggalan ayahnya. Meskipun tanpa pedangnya, Kenshin berhasil melumpuhkan Cho. Tak diduga, dia bangkit kembali. Di saat yang sama, Kaoru dan si bocil sampai di lokasi ini. Setelah mendapatkan pedang itu, Kenshin mengeluarkan jurus pamungkasnya dan ini yang terjadi. Kenshin terkejut pedang baru yang dia dapatkan ternyata dengan mata tajam terbalik seperti miliknya yang dulu. Karena itu, Cho tidak sampai mampus. Dia ditangkap oleh aparat kepolisian. Sementara itu, Kenshin baru menyadari pedang terbalik yang dia dapatkan ini adalah yang asli. Pedang sebelumnya yang dia pakai hanyalah bayangan karena itu dengan mudah dipatahkan oleh Sojiro. Makoto dan seluruh komplotannya berkumpul di markas mereka dalam rangka mempersiapkan diri untuk misi membumi hanguskan Kyoto esok malam.
yang berada dalam sel penjara membuka mulutnya tentang rencana keji Makoto itu. Okina dan seluruh ninja pengintai yang berada di Kyoto akan membantu Kenshin dan polisi untuk menggagalkan rencana mereka. Darurat militer pun diberlakukan di seluruh kota. Rakyat Kyoto diperintah untuk berlindung di dalam rumah mereka masing-masing. Saat tim akan berangkat, Kaoru dan si bocil memantapkan diri untuk bergabung membantunya. Di saat yang sama, Makoto memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk menempati posisi mereka masing-masing. Oleh-oleh khusus telah dipersiapkan oleh Sojiro. Tepat tengah malam, kembang api menghiasi langit kota Kyoto yang sepi dari penduduk karena sedang bersembunyi berlindung dari serangan komplotan pemberontak Makoto. Dan perang pun akhirnya pecah. Tim kepolisian dibantu ninja pengintai dan skuad Kenshin berjibaku melakukan perlawanan untuk mencegah komplotan Makoto membakar rumah-rumah penduduk. Okina sendiri berhadapan langsung dengan Aoshi yang memilih jalan sesat. Sementara itu, Neng Kaoru yang ikut berjuang hampir menjadi korban keganasan pasukan Makoto. Namun beruntung, Kenshin datang tepat waktu menyelamatkannya. Yasuke pun dengan gayanya yang konyol tidak mau ketinggalan momen penting ini. Pertarungan sengit kembali terjadi antara Okina dan Aoshi. Hingga akhirnya ketua Okina tewas di tangan Aoshi. Misao yang selama ini menaruh hati kepada Aoshi tidak menyangka dengan perbuatan keji yang dia lakukan. Kejadian yang tak terduga, Kaoru yang sudah lelah diculik oleh Sojiro yang muncul secara tiba-tiba. Sementara itu, Kenshin dan aparat kepolisian berhasil menumpas seluruh anak buah Makoto. Anehnya, mereka tidak menemukan Makoto dan 10 pendekar pedangnya. Kenshin baru menyadari kota yang menjadi sasaran Makoto untuk menjatuhkan negeri ini adalah Tokyo. Di saat yang bersamaan, Kenshin melihat Kaoru diculik oleh Sojiro. Dengan sekuat tenaga, Kenshin mengejarnya hingga menaiki sebuah kapal yang dihuni oleh Makoto dan antek-anteknya. Meluapkan seluruh kemarahannya, Kenshin menyerang mereka demi menyelamatkan Kaoru. Tak diduga, mereka menjatuhkan Kaoru ke dalam laut. Kenshin segera melompat untuk menyelamatkannya. Di akhir cerita, seseorang menemukan Kenshin terdampar di pinggir pantai.
Siapakah dia? Kita akan tahu di sequel selanjutnya.